Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari Kelompok 7 yang pada kesempatan kali ini kami akan membahas hasil diskusi kelompok kami mengenai materi yang berkaitan dengan akuntansi nilai saat ini dan akuntansi tingkat harga umum pada mata kuliah teori akuntansi. Next slide. Berikut ada anggota kelompok 7, ada Iklima Fauzia dengan NIM 120, kemudian ada saya Frisa Cini dengan NIM 041, ada Evan Nur Alifa dengan NIM 165, Ahmad Haris dengan NIM 084, dan Margareta Salsa dengan NIM 223. Next slide. Nominal dan laba real dalam konteks perubahan harga. Nah, laba nominal adalah laba yang dihitung berdasarkan nilai historis. Jadi laba ini tuh tidak memperhitungkan adanya inflasi atau perubahan daya beli uang. Jadi angka yang ditampilkan dalam laba nominal ini hanya berdasarkan pencatatan transaksi seperti biasanya. Hal yang kedua itu ada laba real. Laba real ini adalah laba yang sudah disesuaikan dengan perubahan tingkat harga sehingga mencerminkan daya beli yang sebenarnya. Nah, dalam kondisi inflasi, laba nominal ini bisa terlihat meningkat, padahal secara nyata itu belum tentu perusahaan mengalami peningkatan kesejahteraan, karena nilai uangnya itu sudah berubah tadi. Nah, disinilah pentingnya laba real karena memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kondisi ekonomi perusahaan. Nah, untuk memahami dengan tepat, kita juga perlu tahu bahwa laba nominal di sini tuh masih bisa digunakan jika kondisi harga itu stabil. Nah, namun jika terjadi inflasi, maka laba real ini juga lebih relevan. Nah, untuk implikasi dari keduanya ini, perbedaan ini tuh bisa mempengaruhi penilaian kinerja perusahaan, keputusan investasi, bahkan kebijakan pembagian dividen. Next slide. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan konsep dari akuntansi tradisional tentang laba yang berbasis biaya historis. Menurut Ahmad Raibalko yang berkaitan dengan sejauh mana laba yang dilaporkan itu benar-benar mencerminkan kinerja perusahaan baik secara teknis maupun secara ekonomi. Dalam pendekatan ini, laba itu dihitung berdasarkan prinsip biaya historis, yaitu menggunakan biaya perolahan awal dari aset dan biaya yang benar-benar terjadi, sehingga angka laba itu disusun dari transaksi yang objektif dan dapat diverifikasi. Hal ini membuat laba memiliki tingkat keandalan yang tinggi karena didukung oleh bukti yang nyata dan relatif bebas dari subjektivitas manajemen sehingga secara pencatatan dapat dikatakan tepat. Namun, ketepatan tersebut itu menjadi relatif ketika dilihat dari sudut pandang konsep laba secara ekonomi. Laba dalam akuntansi tradisional bersifat berbasis transaksi atau transaction basis income, yang artinya hanya pendapatan yang telah direalisasi saja yang diakui, sementara perubahan nilai aset yang belum direalisasi itu tidak dapat diperhitungkan. Yang akibatnya, laba yang dilaporkan itu tidak mencerminkan seluruh perubahan kekayaan perusahaan secara menyeluruh. Yang kondisi ini semakin terlihat ketika terjadi perubahan tingkat harga seperti inflasi, yang dimana pendapatan jatuh dengan nilai saat ini sedangkan biaya tetap menggunakan nilai historis. Sehingga terjadi distorsi laba yang dapat menyebabkan laba tampak lebih tinggi dari kondisi yang sebenarnya. Next slide. Baik, masuk ke materi selanjutnya yakni konsep laba, di mana secara teoritis laba adalah selisih kenaikan kapital yang dapat dikonsumsi tanpa mengurangi kemampuan ekonomi kapital mula-mula. Nah, laba itu bukan hanya sekedar artikulasi, sehingga laba itu mengisyaratkan bahwasanya perusahaan itu melakukan atau mendapatkan pemulihan modal, karena laba itu didapat selain dari modal yang dimiliki oleh perusahaan pada awal-awal kenaikannya. Nah, karena hanya kenaikan aset di atas modal ialah itu yang dianggap sebagai laba. Nah, kita akan mengenal konsep pemeliharaan modal. Nah, mengapa sih pemeliharaan modal penting? Karena tanpa konsep ini, perusahaan itu berisiko melakukan likuidasi secara tidak sengaja. Misalnya, sebuah perusahaan itu membagikan seluruh kelebihan gasnya sebagai dividen tanpa memperhitungkan kenaikan harga aset atau inflasi. Secara lama-kelamaan, lambat laun, kemampuan perusahaan
akan berkurang untuk pemenuhan operasional perusahaan karena kasnya itu habis untuk dikonsumsi dan dibagikan kepada dividen. Jadi, pemeliharaan modal itu berfungsi sebagai ambang batas atau threshold untuk memisahkan antara mana yang merupakan imbal hasil atas modal atau return on capital dan mana yang merupakan pengembalian modal atau return of capital. Nah, pemeliharaan modal itu dibagi menjadi dua, yakni pemeliharaan fisik, pemeliharaan finansial dan fisik. Nah, finansial itu berfokus pada perusahaan itu menjaga nilai moneter dari aset neto atau ekuitasnya diinvestasikan oleh pemilik. Sehingga laba itu diakui jika jumlah aset neto pada akhir periode melebihi jumlah aset neto pada awal periode. Ini beranggapan bahwasanya perusahaan itu tidak mengisyaratkan adanya inflasi aset atau inflasi pada perusahaan. Nah, pemeliharaan secara fisik itu perusahaan itu mampu menjaga kemampuan atau kapasitas produktif fisik perusahaan, misalnya jumlah mesin dan kapasitas produksi barang. Contohnya, pada awal periode mesin 1 itu dapat memproduksi 30 produk. Namun pada akhir periode ternyata mesin tersebut dapat memproduksi lebih dari 30, mungkin 40 hingga 50. Sehingga laba di sini itu terdapat pada kapasitas produksi fisik yang lebih besar daripada awal periode tersebut. Objektif berdasarkan kondisi dan informasi terbaru. Nah, yang kedua, nilai realisasi neto atau net realizable value. Nah, ini merupakan jumlah kas bersih yang diharapkan diperoleh dari penjualan aset setelah dikurangi dengan biaya penyelesaian dan penjualan. Nah, pendekatan ini itu lebih fokus pada berapa uang yang benar-benar bisa direalisasikan secara nyata. Dan yang ketiga, biaya penggantian atau replacement cost. Nah, ini menunjukkan bahwa biaya yang diperlukan untuk memperoleh kembali aset yang sama atau setara pada saat ini. Artinya, pendekatan ini melihat dari sisi berapa biaya yang harus dikeluarkan jika entitas itu ingin mempertahankan kapasitas operasionalnya. Nah, jadi ketiga konsep ini tuh sama-sama berbasis nilai kini, tapi dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu fair value sendiri melihat harga pasar, net realizable value itu melihat hasil bersih yang bisa didapat, dan replacement cost melihat biaya untuk mengganti aset. Next slide. Baik, selanjutnya kita harus tahu apa itu General Price Level Restatement. Nah, yang sesuai dengan yang ada di slide, bahwasannya ini adalah proses menyesuaikan laporan keuangan yang awalnya disusun berdasarkan biaya historis menjadi laporan keuangan yang dinyatakan dalam satuan daya beli yang konstan. Tujuannya apa? Nah, tujuannya itu untuk mengikuti dampak inflasi terhadap pos-pos laporan keuangan. Contoh sederhananya itu seperti misalnya jika inflasi 10% per tahun, maka uang kita yang 1 juta rupiah di awal tahun itu hanya memiliki daya beli setara dengan 909 di akhir tahun. Nah, laporan keuangan itu harus mencerminkan kenyataan ini. Nah, mengapa sih ini diperlukan? Seperti yang terlampirkan di slide ya. Yang pertama adalah laba overstatement karena pendapatan dinilai terlalu dengan harga kini, tetapi harganya itu tetap sama. Terus yang kedua itu aktiva non moneter, contohnya kayak tanah ataupun gedung yang terlalu rendah nilainya, maupun kayak perbandingan antar tahun yang tidak bermakna karena nilai uang itu berubah setiap tahunnya. Nah, langkah-langkahnya ada 6 langkah utama yang bisa dilakukan, yaitu memilih indeks umum atau IHK, indeks harga konsumen, terus mengklasifikasikan pos menjadi moneter dan non moneter, terus menentukan faktor konversi, menyesuaikan pos non-moneter, menghitung laba ataupun rugi daya beli yang timbul dari pos moneter neto, dan menyajikan laporan keuangan. Next slide. Nah, ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya terkait konsep moneter dan non-moneter. Pokoknya intinya pos moneter itu akun yang mewakili hak untuk menerima atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang tetap berupa
apapun, yang penting melakukan perubahan harga, contohnya kayak kas, piutang, dan utang. Kalau terus non-moneter itu berarti nilainya itu berubah sesuai dengan perubahan harga umum, contohnya kayak persediaan, terus tanah dan gedung, dan seterusnya. Nah, itu contoh sederhana yang ada di PPT. Misalkan indeks harga kita di awal itu adalah 100 dan indeks akhirnya kita 110. Artinya kita kan terdapat inflasi 10%. Nah, jika perusahaan punya tanah, kas, dan utang seperti yang terlampir di slide, maka perhitungannya itu bisa misalnya nilai tanah ini 100 juta, nanti dikali dengan 110 per 100, maka hasilnya jadi 110 juta dan begitupun seterusnya. Nah, dalam periode inflasi ini, pemilik aktiva itu akan menderita rugi daya beli. Sebaliknya, pihak yang memiliki utang moneter justru memperoleh laba dari daya beli. Next slide. Nah, di sini dari artikelnya punyanya Zimmerman 1974, dia itu membedakan dua prosedur penyajian kembali. Yang pertama adalah prosedur kuartalan. Nah, rumusnya seperti yang ada di slide itu agak kompleks ya. Pokoknya pendapatan tahunan setelah penyusunan itu sama dengan jumlah dari setiap pendapatan kuartal dikalikan dengan indeks akhir dibagi dengan indeks kuartal masing-masing. Dengan kata lain itu kita menyesuaikan setiap kuartal secara terpisah dengan indeks harga yang berlaku pada kuartal tersebut, baru kemudian kita menjumlahkannya. Ini dianggap prosedur yang paling akurat secara teoritis. Terus yang kedua itu ada shortcut atau yang singkatnya. Di sini itu rumusnya itu pendapatan tahunan dikalikan dengan indeks akhir dibagi dengan indeks tahunan rata-rata. Nah, kalau prosedur ini nanti didasarkan oleh asumsi bahwasanya penjualan dan beban itu terjadi merata sepanjang tahun. Tujuannya apa? Untuk mengurangi beban kerja komputasi. Nah, tapi si Zimmerman itu juga memperkenalkan 3 jenis indeks utama yang perlu kita pahami. Itu yang ada di tabel. Indeks pertama itu mean, rata-rata sederhana dari indeks keempat kuartal. Kalau yang kedua itu ada weighted atau weight average atau rata-rata tertimbang, di mana bobotnya adalah proporsi penjualan setiap kuartal itu terhadap total penjualan tahunan. Terus yang terakhir itu adalah true average atau indeks yang didefinisikan secara matematis agar penghasilan nilai penyelesaian itu persis sama dengan prosedur kuartalan. Nah, pokoknya intinya dari rumus-rumusnya si Zimmerman ini membuktikan bahwasannya true average itu selalu lebih kecil atau sama dengan weighted average. Nah, akibatnya jika pendapatan lebih besar dari beban, maka penggunaan weighted average itu akan selalu menghasilkan understatement laba bersih. Ini adalah bias sistematis yang berbahaya. Sedangkan yang mean tadi itu memang errornya lebih besar tetapi tidak bias karena ia lebih aman digunakan. Next slide. Nah, itu contoh kasus yang ada di artikel Zimmerman. Kalau dia itu di situ pokoknya Zimmerman tuh membuat 4 skenario musiman, kasus A, B, C, dan D. Nah, masing-masing kasus itu memiliki pola penjualan yang berbeda. Misalnya di kasus A, C, dan D. Masing-masing kasus memiliki tingkat kuartal 1 hingga kuartal 4. Nah, di kasus B, penjualan itu tetap sama setiap kuartal. Di kasus C, penjualan menurun. Dan di kasus D, penjualan naik lalu turun. Nah, indeks harga jual itu juga dibuat bervariasi dengan asumsi inflasi itu dari 110 menjadi 140 atau sebaliknya di kasus D. Pokoknya intinya dia itu menghitung segala kayak cost of goods sold dan juga ada ending inventory. Nah, di kasus ini tuh kita tahu bahwasannya weighted-nya adalah 130. Terus untuk yang PT-nya adalah 129. Jadi selisihnya itu kecil. Kalau misalnya kita bandingkan antara kasus D dan juga kasus A, dia itu menghasilkan selisih yang cukup besar dibandingkan penggunaan mean dengan weighted average seperti itu. Nah, lalu apa solusi yang ditawarkan oleh Zimmerman dari masalah ini? Dia itu tidak merekomendasikan prosedur singkat atau yang singkat gitu. Jadi baik mau menggunakan mean ataupun yang weighted. Solusi jangka panjangnya yaitu kita harus mengintegrasikan penyesuaian tingkat harga ke dalam sistem akuntansi formal sehingga dengan membuat buku besar terpisah khusus untuk menyesuaikan daya beli. Next slide. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman kita semua mengenai materi ini. Kami dari kelompok 7 mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi yang kami presentasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.